Damai di hati. Shalom. Dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Buha, buha, joy. Baiklah adik-adik dan guru-guru sekolah minggu yang diberkati Tuhan, pada saat ini kita akan belajar ibarat bergembira hari Jumat 3 Juni 2020. Diundang semua berdiri, kita bernyanyi bersama-sama Selamat Sore Tuhan. Selamat sore Tuhan, aku berterima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari terbenam, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat sore Tuhan, aku berterima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari terbenam, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Kita masih puji Tuhan, kita bernyanyi bersama-sama Selamat Jaya Tuhan. Senang, senang, senang Tuhan. Senang, senang, senang Tuhan. Tiada memuji, tiada berdoa, tiada nasihi, senang Tuhan. Kita masih puji Tuhan, kita bernyanyi bersama-sama Bila Kau Senang. Bila senang hatiku bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan hidup kepadaku, marilah Tuhan dengan hati, dengan rendah tinggalkan terutama dengan tangan, gerakan ke atas, gerakan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang,
kita sigap doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca Alkitab. Kami mohon Tuhan Yesus, beri Roh Kudus bagi setiap kami, agar kami boleh memahami isi firman Tuhan lewat cerita sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, amin. Halo adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Tiba saatnya kita akan membaca Alkitab, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan untuk sore hari ini, cerita firman Tuhan masih ada kaitannya dengan cerita dalam ibadah anak sekolah minggu hari Minggu kemarin. Ada yang mengikuti ibadah anak sekolah minggu? Wah, pinter adik-adik. Nah, saat ini kembali kita akan membaca Alkitab. Masih terdapat dalam kitab Markus pasal 3 ayat 13 sampai ayat 19. Markus pasal 3 ayat 13 sampai 19. Mari kita baca bersama-sama. Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Sampai di sana pembacaan kita dalam ibadah Pondok Gembira saat ini. Nah adik-adik, cerita sore hari ini kembali mau menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus memilih rekan sekerjanya untuk memberitakan firman Tuhan. Yesus memilih ke-12 rasul. Tuhan Yesus memilih murid-muridnya dari orang-orang dengan latar belakang yang biasa dan tidak terpandang di masyarakat. Sebagian dari murid-murid Tuhan Yesus berprofesi atau bekerja sebagai nelayan, dan juga ada yang pemungut cukai. Mungkin adik-adik berpikir, mengapa Tuhan Yesus memilih orang yang bekerja sebagai nelayan? Bukankah waktu itu ada orang yang sekolahnya tinggi, yang lebih pintar, ya kan? Dan mengapa juga Tuhan Yesus memilih seorang pemungut cukai? Bukankah yang pemungut cukai itu adalah orang yang paling dibenci oleh sesama orang Israel? Nah adik-adik, Tuhan Yesus memilih mereka bukan karena pekerjaan atau profesi mereka, atau kemampuan mereka, atau pula pengetahuan mereka. Ingat, Tuhan Yesus adalah Allah sendiri yang menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia lebih tahu dari kita semua tentang siapa yang harus dipilih. Tuhan Yesus melihat ketulusan hati mereka untuk memberitakan Injil, dan mereka terpilih karena Tuhan memanggil mereka. Nah adik-adik, apa kamu masih ingat nama dari murid-murid Tuhan Yesus yang baru saja Encik sebutkan tadi?
atau yang kita dengarkan pada cerita anak sekolah minggu pada hari Minggu tanggal 28 Juni kemarin, nama-nama mereka disebutkan dalam cerita ini. Jika adik-adik masih ingat cerita itu, pastilah adik-adik juga tahu dari kitab Injil mana cerita itu diambil. Ya, benar, dalam kitab Markus atau Injil Markus. Sekarang, Enci akan memberikan tugas buat adik-adik. Kita akan mencari nama-nama mereka di dalam kitab Markus. Dan mari kita tulis nama-nama itu sesuai dengan urutan yang kita baca dari kitab Markus. Kita mulai dari nomor 1. Kita menulis nama mereka masing-masing. Dari nomor 1 sampai nomor 12. Mari kita menulis nama-nama murid Tuhan Yesus dari kitab Markus. Yang nomor 1 siapa? Benar, Simon yang diberinya nama Petrus. Yang kedua siapa? Benar, Yakobus anak Zebedeus. Yang ketiga adalah Yohanes, saudara Yakobus. Keempat siapa? Ya, betul, Andreas. Dan kelima, Filipus. Keenam, Bartolomeus. Ketujuh, Matius. Kedelapan, Thomas. Kesembilan, Yakobus anak Alfeus. 10, Tadeus. Dan yang ke-11 adalah Simon orang Zelot. Dan yang terakhir, Yudas Iskariot. Nah, adik-adik, kalau kita sudah menulis nama ke-12 rasul ini, Enci akan bertanya, kira-kira dari nomor 1 sampai 12 ini, nomor berapakah yang pernah menyangkal Tuhan Yesus? Nomor berapa? Siapa yang lebih dulu menjawab? Hebat! Yang menyangkal Tuhan Yesus adalah nomor 1, Simon yang disebut Petrus. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua. Siapakah yang mengkhianati Tuhan Yesus? Siapa yang menjual Tuhan Yesus? Ada di nomor berapa? Wah, hebat. Ada di nomor 12. Siapa namanya? Betul, Yudas Iskariot. Pertanyaan terakhir, adik-adik. Siapakah yang pernah berkata, sebelum aku melihat, aku tidak percaya? Ada di nomor berapa dia, adik-adik? Siapa ya? Ada yang tahu? Namanya adalah ada di nomor, betul, nomor 8. Namanya adalah Thomas. Thomas pernah berkata, dia tidak percaya kalau dia belum melihat. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bahwa ternyata Tuhan Yesus tidak memandang suatu kekurangan manusia sebagai batu sandungan. Tapi Tuhan Yesus justru memilih mereka menjadi murid-muridnya untuk mengerjakan bagian mereka sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Tuhan Yesus bukan hanya memilih saja, tapi yang mengajar murid-muridnya, bahkan mendoakan mereka. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik ingin dipakai Tuhan Yesus seperti murid-murid Tuhan Yesus, menjadi teman Tuhan Yesus untuk mengabarkan Injil kepada mereka yang belum mengenal dan menerima Tuhan Yesus
sebagai satu-satunya juru selamat. Bagaimana caranya adik-adik? Bagaimana kita sebagai anak-anak yang masih kecil mau memberitakan Injil kepada banyak orang? Mulailah dalam kehidupan kita setiap hari. Kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, mulai dari kita bangun pagi. Kita mau mencari Tuhan Yesus. Kita berdoa, tapi juga adik-adik, kita mau memberitakan Injil dimulai dari keluarga kita. Kita berdoa bersama dengan keluarga kita, membaca Alkitab, beribadah bersama. Dan satu yang dilihat oleh banyak orang, dalam kehidupan kita setiap hari, kita selalu menjadi firman Tuhan yang terbuka, yang bisa dilihat oleh orang lain. Ketika kita berkata dengan kasih, kita melakukan dengan kasih, kita berpikir hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena di sore hari ini kembali kami diajar bagaimana kami akan menjadi kawan sekerja Tuhan. Sekalipun kami masih kecil, kami punya kerinduan untuk memberitakan Injil. Mampukan kami Tuhan, agar supaya kami boleh memberitakan firman Tuhan kemanapun kami pergi dan kami berada. Walaupun kami masih kecil, kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Dalam nama Yesus, amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita bernyanyi bersama-sama Yesus cinta semua anak.
bersama